Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa fi ayatil ukhra bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Summa innahum lasalul jahim. Summa innahum yawmal qiyamati an rabbihim lamahjubun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat berlian, tidak kalah yang pertama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah sampai saat ini masih memberikan kepada kita, masih menerangkan kepada kita yang mana yang haram, yang mana yang halal daripada makanan yang bisa kita konsumsi, yang mana yang haram yang dapat mengakibatkan kita masuk ke dalam nerakanya. Kemudian salah bernada dengan salam, sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya pada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berlian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang singkat ini kita coba membahas sebuah permasalahan, yaitu tentang konsekuensi bagaimana seorang dikala mengkonsumsi makanan yang haram dan apa akibatnya. Sahabat berlian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran jelas-jelas Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan-makanan yang bagus apa yang aku beri rezeki kepadamu. Di ayat yang lain Allah jelaskan bahawa apabila kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang halal, itu akan mengakibatkan fatal kepada diri kita manusia. Salah satu akibat daripada kita mengkonsumsi makanan yang haram adalah dapat mempengaruhi jiwa kita makin buruk, makin jauh kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Mutaffifin dijelasin bahawa setiap kali kita melakukan perbuatan dosa, balarana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Setiap kali kita melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang tercela, mengkonsumsi makanan yang haram, maka sedikit demi sedikit tetesan hitam akan ada di dalam hati kita. Dikala tetesan hitam itu makin lama makin hitam, makin lama makin hitam, maka apa kata Allah? Yauma idzin la mahjubun. Dikala kiamat dunia datang, kita akan terhijab daripada Tuhan kita. Kita tidak akan bisa melihat Tuhan kita dengan pengaruh perbuatan-perbuatan dosa kita masa hidup di dalam dunia. Kemudian setelah itu apa kata Allah? Summa innahum lasalul jahim. Kemudian dia akan dihalau ke dalam neraka jahim. Sahabat berlian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu konsekuensi apabila kita manusia selalu dalam keadaan berbuat dosa, mengkonsumsi makanan yang haram, makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis Nabi, Nabi langsung jelas-jelas mengatakan bahawa kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap tetesan, setiap sedikit daging yang tumbuh di dalam tubuh kita, yang itu terjadi daripada mengkonsumsi makanan yang haram, maka ingatlah neraka itu lebih utama terhadap diri kita. Sahabat berlian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dalam masa-masa waktu ini itu banyak kutipan-kutipan yang kita dengar daripada manusia-manusia. Apa kata mereka? Untuk zaman yang seperti ini, jangankan memperoleh yang halal, yang haram saja susah kita dapatkan.
Apakah sejauh itu sudah kita putus asa kita daripada berharap yang halal apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sahabat berlian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedih memang, susah memang perjuangan hidup, tapi ingat, apapun konsekuensi yang Allah berikan, kita harus siap dengan konsekuensi itu. Allah kasih kita jalan yang halal, carilah jalan yang halal, jangan suka kepada jalan yang haram. Karena konsekuensi daripada yang haram adalah kita berujung ke dalam neraka. Sahabat berlian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tegas-tegas Nabi mengatakan bahawa kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap makanan yang tubuh daging kita tumbuh daripada yang haram, maka ingatlah neraka lebih utama kepada kita. Sahabat berlian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun konsekuensi dalam hidup, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah untuk selalu kita muhasabah, untuk terus kita berjuang agar kita tidak masuk dalam kerumunan-kerumunan perkara-perkara yang haram. Apapun itu, bagaimanapun itu, tetaplah berjuang. Karena kalau tidak, kita tidak mampu bersabar terhadap itu semua, maka kita tidak masuklah dalam kategori manusia-manusia yang rugi. Karena salah satu kategori manusia yang rugi adalah manusia-manusia yang tidak mampu bersabar, tidak mampu berjuang dia terhadap menegah apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat berlian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momentum puasa adalah sebuah perbuatan, sebuah bulan, satu bulan yang Allah kirim kepada kita untuk terus kita berbuat kebijakan, berbuat kebaikan terhadap diri kita agar kita memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, salah satu perbuatan-perbuatan yang baik itu adalah kita menahan diri daripada melakukan sesuatu tindakan yang haram. Walaupun demikian, tindakan yang haram itu, ingat, konsekuensinya itu besar. Salah satu konsekuensi daripada perbuatan-perbuatan yang haram adalah balarana ala qulubihim makanu yaksibun. Hati kita akan hitam, hati kita akan pekat. Dikala hati sudah hitam, nasihat tidak akan masuk. Dikala hati sudah hitam, kita terhijab daripada Tuhan kita. Dikala hati sudah hitam, banyak kita perbuatan dosa yang kita lakukan, ingat, kita akan dihalau ke dalam neraka jahim. Sahabat berlian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.